kabarnya Bu? Iya. Alhamdulillah luar Ini seger biasa. banget hari Amin, ini. amin, amin. Ya Allah, sebulan ini bagaimana setelah melewati modul 2.3? Perlu perang lagi. Perang lagi. Semangat ya pokoknya. Perlunya yang gak sembuh-sembuh. Iya itu dia. Itu karena mungkin stres atau kayak gimana. Tapi jangan stres, pokoknya Semalam sempat jalanin melayang. Oh. Habis Jum kan jam 7 kan tuh selesai kan jam 7. Ibu pikir aduh ibu harus kesini. Pulang dari luar sempat ngeliang tuh kepala ibu. Nah, udah searching di Google, tenangkan diri, minum air putih, tidur. WA Bu Sulis jam 8 baru selesai nge-Zoom. Bu Lia tidur, kata Bu Sulis. Kata ibu tidur bener, bangun jam setengah 4, jam 3 lewat 15 udah sehat lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya yang penting yang tahu kita kan kita sendiri. Iya, benar-benar. Bu Lia tinggal. Tapi kalau untuk mengerjakan tugas, tagihan-tagihan tugas lancar ya. Alhamdulillah. Cuma Oke. itu kalau pertama mau mulai modul tuh sempet deg-degan. Tuh bertiga udah Iya. bingung udah. Aduh gimana ini sih gimana? sebenarnya untuk cari-cari informasi kayak begitu memang terkendala literasi ya. Kalau misalnya kita lihat bener. modul, terlalu penuh gitu. Nah, itu Ibu benar. bisa cari informasi, misalnya ambil kata kunci, terus buka di Google, apa sih maksud dari modul ini. Kan nanti ada beberapa mungkin blog orang atau website orang yang memang dirangkum atau jadi ibu bisa enak bacanya seperti itu. Nah kita lanjut ke pra observasi ya ibu. Oke. Nah kita kan sekarang mengajar nih ibu nih ya. Saya jadi supervisi, akan mensupervisi ngajar ibu di kelas. Nanti di kegiatan selanjutnya ibu akan menjadi mensupervisi rekan sejawat. Gitu. Yang selanjutnya di aksi nyata ya. Iya. Aksi di nyata yang nanti 2.3. gitu. Yang akan nanti dilaksanakan paskanya di PI 5. Gitu. Nah itu rekan sejawatnya kan bukan CGP kan? Bukan. Oh iya. Jangan CGP, kalau bisa yang memang ini. Jadi kita membimbing dan coaching juga. Gitu. Nanti kegiatan supervisi itu ada salah satunya itu kita mengcoaching pas di pasca gitu. Nah ini sekarang kita akan melaksanakan pra observasi. Nah ini sudah ya Bu ya. Ibu akan mengajar di kelas 1 sesuai. Oke. Jadi di sini sudah kemarin sudah saya periksa, ini sudah sesuai, sudah ada KSE-nya, fasenya ya, elemen-elemennya sudah. Jadi nanti ibu tinggal mempersiapkan bagaimana media atau misalnya strategi yang itu. Jadi saya akan bertanya nih kepada ibu, bagaimana cara ibu mempersiapkan pembelajaran tentang aturan di rumah dan di sekolah di kelas 1 ini? Apa yang ibu siapin di kelas? Iya. Oke, kalau di kelas saya tuh mempersiapkan pertama kan tanya jawab dulu tuh karena biasalah kegiatan di rumah seperti apa, perbedaan kegiatan di rumah dan di sekolah seperti apa. Nah terutama sih kegiatan di rumah dulu. Kegiatan di rumah apa? Anak-anak kan alhamdulillah ada yang bisa jawab ini. Oke. Nah kegiatan di sekolah seperti apa? Nah setelah itu kan kita ada media ya, seperti kalau di sekolah apa loh kegiatannya untuk bersih-bersih anak-anak, oh ya Bu pakai sapu pakai ini gitu. Kalau di rumah gimana, aku bantu mama cuci piring, aku bantu mama nyapu, banyak lah anak-anak yang ini menjawab seperti itu sih Bu. Ya, tapi ada pertanyaan pemantik ya Bu ya, pertanyaan pemantik yang mengajak siswa, jadi dia bisa menjawab sampai luas gitu. Caranya bagaimana? Saya setelin semacam video gitu. Nah nanti di praktek pun saya akan mengulang lagi seperti itu. Ini videonya nih contoh video anak yang suka membantu. Itu strategi ibu ya, strategi ibu biar anak-anak memahami konsep aturan yang di rumah dan di sekolah. Betul. Berarti strateginya menggunakan video. Nah untuk cara penilaiannya, ibu mau pakai apa? Kalau nilai ya saya misalnya gimana ya?
bentuk ini sih kan dia kerja praktek gitu ya, kayak gunting kayak apa gitu ya. Ada rubriknya berarti? Ada, Ah, ada iya, rubrik. berarti penilaian rubrik ya. Jadi mereka Karena langsung kan diberikan dia praktek tugas, langsung ya. kan. Berarti melalui rubrik anak-anak kerja praktek membuat apa? Itu kegiatan di rumah dan di sekolah. Mencocokkan apa? Iya, gimana? ada yang Gambar? menempel, ada yang mencentang. Jadi awalnya sih kita bukan menawarkan guru, istilahnya siapa yang mau mengerjakan untuk yang dicentang dulu nih. Bagi biasanya kan anak yang maaf ya bukan nggak bisa, anak yang agak rendah kan dia memilih pasti yang lebih ini dulu. Betul. Jadi ibu di situ salah satunya bisa langsung memetakan mana anak yang siap belajar dan mana anak yang belum siap belajar. Mungkin anak yang belum siap belajar dia akan memilih mencentang gitu kan. Nah, yang sudah siap belajar ibu lebih memberikan tugas yang lebih ini lagi. Ya, oke. Berarti itu sudah ada berdiferensiasinya ya. Oke, siap. Oke, baik Bu. Nah, selama pembelajaran ini yang sudah akan ibu lakukan, ada nggak rasa khawatiran ibu gitu ya ketika ibu di kelas? Kira-kira khawatiran ibu apa tuh terhadap anak-anak? Anak-anak bisa nggak ya nih memahami konsep yang kita lakukan gitu kan, yang kita kerjakan, kita berikan kepada mereka dengan strategi ini. Kira-kira mereka paham nggak ya? Ada nggak kekhawatiran seperti itu? Kekhawatirannya sih insya Allah kan karena kita sering menerapkan dari tanya jawab atau kita ceramah gitu kan, kita sering sekali gitu atau lewat lagu-lagu seperti lagu bangun tidurku terus mandi, itu kan istilahnya udah kegiatan mereka juga. Nah cuma yang dikhawatirkan kan karena mereka itu membawa gunting, lem, takutnya kan dia belum bisa mempergunakan dengan baik. Tapi alhamdulillah sih kan kita juga sharing ke orang tua ya, nanti gunanya gunting untuk ini, tolong ya Ma, jadi kerjasamanya gitu. Khawatirnya itu
tadi ngajar? Gimana? Ada ceriahnya, ada semangatnya. Sebenarnya sih udah biasa kan ngajar seperti itu, cuman ya karena bedanya di observasi ya. Cuma tadi sedihnya nggak tahu tuh wifi-nya jadi error Ya, gitu. kalau seperti itu memang kendala itu pasti ada. Kendala itu pasti ada. Nah, itu bagaimana caranya? Saya kasih saran kalau ketika dalam situasi tersebut itu ya. Jadi gini, setiap kali kita mau melakukan pembelajaran, oh saya mau pakai video pembelajaran seperti itu. Misalnya, oh kayaknya nih kita tahu situasi kondisi kelas ini untuk wifi atau dan lain-lainnya terkendala seperti itu, kayak susah atau gimana. Kita harus punya alternatif lain gitu. Ini alternatif seperti apa? Contoh, kita sudah siapin gambar-gambar. Ibu udah datang, Bu. Siang, Oh, siang. Iya, Ibu. Ya, jadi contoh gini, itu kan hanya penerapan aturan di rumah dan sekolah. Jadi Ibu harus bikin gambar, misalnya di kertas besar, tempel. Nah, itu bisa salah satu alternatif. Ibu memberikan, oh ini contoh peraturan yang di sekolah, ini contoh peraturan yang di rumah. Seperti itu salah satu alternatif ketika kita terkendala oleh sinyal, misalnya seperti itu. Tadinya udah mempersiapkan, pikir kemarin-kemarin kan kita sering tuh melakukan. Nah, nggak pernah ini kan, mungkin karena wifi-nya dipakai juga lagi ANBK kan ya, anak-anak yang kelas 5. Tapi itu pun saya pakai data sendiri. Makanya kenapa? Kok bisa begini? Tadi Satu lagi, kalau bisa sebelum melakukan itu kita tahu nih kondisinya seperti apa, di download dulu videonya. padahal anak-anak tadi ya Bu jadi nggak nonton Iya, gitu. Soalnya kan udah janji sama anak besok kita nonton pekerjaan di rumah dan di sekolah. Jadi kan anak-anak tuh udah semangat lah gitu. Tapi alhamdulillah sih tadi mereka istilahnya nggak Ya sudah paham sih sebenarnya ya, udah tahu konsep, udah tahu kondisi kelas mereka juga gitu. Oke, terus perasaannya gimana nih setelah saya observasi gitu? Perbedaan observasi sama mengajar biasa itu bagaimana? Kalau belajar biasa kan di sini aja jalan kita tanpa ada yang menilai. Sekarang kan ada yang menilai harus sesuai dengan berurutan ya, step by stepnya gitu. Kan kalau ngajar biasa mah aku pengen ini langsung aja ngerjain. Betul. Ya memang itu dia ya. Kenapa di sini nanti ibu juga punya peran sebagai observer seperti saya. Jadi nanti untuk di modul berikutnya, bukan modul di aksi nyata 2.3 yaitu ibu sebagai observer atau supervisor yang nantinya akan mengobserver rekan sejawat ibu di sekolah. Jadi seperti yang tadi aja tahapannya pertama 15 menit pertama ibu pra-observasi menanyakan tujuan pembelajarannya, strateginya apa, mau pakai apa olahraganya dan lain-lain seperti itu, kesiapannya seperti apa. Setelah itu ajak ke kelas, di belakang hanya memantau saja sambil ada penilaiannya. Setelah itu baru kita pasca menanyakan bagaimana perasaannya, terus pengembangan ke depannya. Oh saya kekurangan di sini Bu, sepertinya saya kekurangan di sini, saya ingin mengembangkan nanti. Nah di sini ada pertanyaannya Ibu. Nah di area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ya, kira-kira setelah Ibu tadi mengajar ada nggak? Oh saya nanti ke depannya saya ingin melakukan ini Bu, saya akan seperti ini nih. Yang kedepannya ya kalau untuk pembelajaran mah insya Allah ya karena udah terbiasa udah puluhan lagi ngajar ya udah seperti cuma ibu tuh memang pengennya lebih ke IT anak-anak itu fasilitasinya karena satu sinyal di sini juga kurang bagus nih itu cuma kan kadang paling ibu pernah sih ngedownload gitu film apa ya waktu itu lupa tentang kasih sayang seorang ibu sih pernah gitu ibu download memang sih sinyal nggak ini tapi sekarang kenapa nggak kepikiran itu dia. Iya jadi memang pas nggak kepikiran betul memang seperti itu. Jadi nanti ketika ibu mau nanti observasi dengan ibu berikan kesempatan seperti itu, kita kasih arahan dia. Nah
Terus oke. Nah, kan lu sudah tahu nih apa kendala ibu seperti sinyal, seperti harus seperti apa. Kapan kiranya ibu akan melaksanakan hal tersebut gitu? Misalnya ya oke saya akan membuat dulu atau seperti apa, saya akan melaksanakan kegiatan yang memang kalau misalnya tidak bisa seperti ini saya ada alternatif yang lain. Kapan kira-kira ibu bisa? Secepatnya sih, secepatnya karena kan untuk itu anak bangsa ya, biar ke depannya lebih tertata rapi, lebih rapi lagi. Ya. Setelah diobservasi dia, istilahnya banyak, insya Allah ada banyak. Oke. Nah, setelah kita melewati observasi area pembelajaran tadi di kelas, menurut ibu skala 1 sampai 10, kira-kira ibu tuh ada di nilai berapa? Tadi menilai diri sendiri dulu. Tadi mengajar. Di mana ya? 8. Kalau di 8, ya apa? Jadi gini, ketika kita bisa menilai diri sendiri, oh berarti oh iya kita tuh masih kurang di sini. Ada kendala. Gimana cara kita? Oh nanti ke depannya saya akan melakukan ini. Gitu. Jadi nanti masih ada pengembangan diri lagi yang bisa ibu lakukan di satu, yang duanya tadi kan di sekolah kita ini kan ada dan school. Nah kebetulan di hari Selasa kita giliran nggak ada, seharusnya kan ada, dan jadi ibu nggak masukin gitu karena tidak ada jadwalnya. Tapi tadi yang saya sama pinter ya, maksudnya saya perhatikan bagus gitu ya. Emang sekolah ini English Day-nya itu dipakai ya, semua dipakai gitu ya, anak-anak dari cara salam, bagaimana tuh di combine gitu, itu semua jenjang Bu? Iya sih, tapi kalau